Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji Tuhan, Tuhan peliharakan kita sampai di saat ini. Tentu rencananya pasti berlaku bagi hidup kita semuanya. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama membahas firman Tuhan dengan topik pergi. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar firman gitu ya, membaca firman seringkali Tuhan memerintahkan hambanya itu untuk menggunakan kata pergi. Ya, di Yohanes 15 ayat 16, apa yang dikatakan kepada Abram, Lot, dan orang-orang Israel itu mengandung kata pergi. Nah, apa yang bisa kita tarik kata pergi untuk implementasi hidup kita saat ini? Gitu ya. Ya mungkin saat ini kita sedang diam di tempat, tidak bergerak, kemudian merasa nyaman, ya, atau mapan. Mapan di sini bukan hanya berarti menyangkut persoalan ekonomi, tetapi kita merasa bahwa posisi kita di hari ini, sikap kita di hari ini itu sesuatu ya sudah, ini tidak bisa berubah karena dari sononya begitu. Atau kita sudah berpuas diri akan sesuatu yang kita capai saat ini. Ya. Kemudian perkataan pergi mungkin menyentil kita atau mengevaluasi kita bahwa posisi kita terus bertahan, bahkan mengalami kemunduran, karena kita tidak bisa memperjuangkan kebenaran firman di dalam setiap hidup kita. Atau yang lain, kata pergi menyentil hidup kita bahwa tujuan hidup kita mulai tidak tajam lagi atau memudar. Ya. Namun seringkali perintah yang Tuhan sampaikan dengan menggunakan kata pergi itu, kalau kita rasakan, itu baik tujuan, waktu, maupun caranya, itu tidak tergambarkan dengan jelas bagi kita, sementara kita harus sesegera mungkin meninggalkan posisi kita. Gitu ya. Contohnya ketika Abram diberikan Tuhan pergi dari Ur Kasdim, itu menuju satu tempat yang akan ditunjukkan. Ya. Dari hal yang sangat mapan, dari kehidupan yang barangkali ya cocok semuanya. Kemudian Tuhan istilahnya ograh-ograh, pergi kamu. Kemana Tuhan? Ke satu tempat yang nanti kutunjukkan. Itu kan menunjukkan satu ketidakjelasan. Ya. Dari kemapanan menuju ketidakjelasan. Atau Yusuf pun, yang sejak awalnya direncanakan Tuhan katanya untuk memelihara kehidupan bangsa Israel, tetapi melalui satu jalan panjang yang rumit, yang susah, dan bisa jadi orang bisa patah hati, berputus asa di tengah jalan. Karena Yusuf mengalami ketidakjelasan dari rencana Tuhan yang sudah diberikan kepada dia melalui mimpinya. Atau bangsa Israel dibawa Tuhan menuju tanah Kanaan. Ya, sekalipun dia sebagai bangsa budak perlakukan dengan ketidakadilan, tapi nyatanya Tuhan akan menggenapi rencananya menjadi bangsa yang dipilih itu melalui proses yang tidak mudah. Ya. Idealnya gitu ya. Bagi pikiran kita seharusnya kita kondisinya susah, kemudian Tuhan bawa kita pergi, itu tempatnya jelas. Tempatnya pasti akan membuat kita lebih enak, gitu kan? Tapi nyatanya tidak. Atau Paulus dalam perjalanan Injilnya, itu Tuhan pindahkan harus dari Yerusalem ke Roma, Roma balik lagi, dan lain sebagainya menghadapi satu perjalanan panjang dengan situasi yang rumit, yang tidak mengenakan. Nah, pertanyaannya mengapa Tuhan tidak memberikan satu jalan yang mulus atas perintah yang Dia berikan kita untuk bertindak, ya?
untuk berprogres, untuk maju. Nah, kalau kita lihat ternyata perintah yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan semata-mata pada satu hasil akhir yang dicapai. Tetapi selama kita merespon perintah itu, Tuhan akan berikan satu proses didikan, satu cara untuk membawa kita ke sesuatu yang lebih baik. Jadi tujuannya sampai, tetapi di sana ada bonus sesuatu yang kita peroleh. Tidak hanya satu tujuan, ternyata Tuhan mau. Ya, apakah itu, Bapak Ibu Saudara? Jadi ketika kita merespon akan apapun yang Tuhan mau dalam hidup kita, yang seolah-olah kita melihat tidak ada tujuan, cara, maupun maksud yang jelas. Tetapi sesungguhnya kesediaan kita untuk mengikuti perintah itu merupakan satu bukti bahwa kita setia kepada Dia. Itu sudah merupakan satu poin. Ya, orang yang setia kepada Tuhan akan selalu memiliki respon yang positif terhadap perintah apapun yang Tuhan. Orang yang tidak setia, sekalipun perintahnya jelas, tujuannya jelas, maksudnya jelas, dia bisa saja selalu memiliki respon negatif. Karena pada dasarnya dia tidak mau pergi, dia tidak mau bergerak. Tapi orang yang setia, apapun yang Tuhan perintahkan, sekalipun kejelasan itu kita peroleh ketika kita menjalaninya, dia selalu memiliki respon positif. Jadi yang pertama adalah kesanggupan kita untuk mengikuti perintah, itu merupakan satu bukti bahwa kita setia. Yang kedua, kesediaan kita untuk mengikuti cara Tuhan, itu merupakan perintah Tuhan, itu merupakan cara Tuhan untuk menolong, menjagai, bahkan menghindarkan kita dari hal-hal yang akan terjadi. Di Keluaran 13 ayat 17 di situ ditunjukkan bahwa ada satu jalan pintas menuju tanah Kanaan. Tapi ternyata Allah memilih jalur lain yang lebih panjang, yang lebih lama. Karena apa di situ katakan? Jangan-jangan orang Israel akan balik lagi ke Mesir karena nyalinya relatif kecil, karena dia harus melewati tanah orang Filistin dan dia harus bertempur di sana. Sekalipun pada akhirnya ketika dia melewati jalurnya Tuhan yang panjang itu, orang Israel pun akhirnya harus bertempur. Jadi Tuhan memiliki satu timing, satu waktu yang tepat kapan kita menghadapi persoalan-persoalan yang rumit, yang susah. Itu Tuhan persiapkan dulu mentalitas kita, keberadaan kita, kemampuan kita. Ketika kita menurut Dia, maka Tuhan memprepare kita dengan baik. Sekalipun pada saatnya kita harus berhadapan dengan situasi yang tidak baik, masalah, persoalan. Tetapi sesungguhnya kesediaan kita itu merupakan satu cara Tuhan mentraining kita, membekali kita dengan bekal-bekal yang mumpuni untuk kita menghadapi persoalannya. Yang berikutnya adalah kesediaan kita untuk mengikuti perintah dipakai Tuhan untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas dan nilai kehidupan kita. Ya. Jadi ternyata selama perjalanan 40 tahun itu Tuhan mendidik, mengajar orang Israel untuk hidup menjadi umat Tuhan. Jadi selama 400 tahun dia dijajah, dia kehilangan pegangan. Dia tidak lagi melihat Tuhannya Israel yang luar biasa. Tapi ternyata waktu yang lama itu, Tuhan menyatakan dirinya, bergaul erat dengan bangsa itu, membuat hatinya percaya, membuat hatinya memiliki pegangan lagi. Mengajar umat ini menjadi benar-benar umat pilihannya Tuhan. Gitu ya. Buktinya apa? Tuhan memberikan 10 perintah Allah. Tuhan memberikan petunjuk bagaimana membangun kemah suci. Oh, kalau saya lihat sebagai orang teknik gitu ya, apa yang dikatakan Tuhan tentang teknik untuk membuat kemah suci yang terbuat dari 3 lembar kain itu, kemudian
tabut perjanjian harus dibuatkan tempatnya seperti ini dengan tudung kerub dari kayu ini panjangnya sekian, itu luar biasa detail sekali. Bangsa itu kemudian dia mengangkat seseorang yang memiliki wahyu keteknikan luar biasa sehingga bangsa itu bisa membangun teknologinya hingga saat ini. Teknologi Israel itu luar biasa, itu ternyata dipersiapkan Tuhan sejak Israel keluar dari tanah Mesir. Teknologi surveillance ya, mata-matanya, itu dipersiapkan Tuhan sejak orang Israel keluar dari tanah Mesir. Mossad yang terkenal itu dipersiapkan Tuhan sejak Tuhan mengirim 12 pengintai ke Mesir. Itu luar biasa. Tuhan memberikan petunjuk untuk hidup sebagai umat Tuhan. Bagaimana cara mempersembahkan korban, bagaimana tata ibadah yang dilakukan, bagaimana Tuhan hadir di dalam kemah pertemuan. Itu menunjukkan bahwa selama 40 tahun itu ternyata masa training yang luar biasa, di mana orang Israel menemukan Allah yang sesungguhnya. Dari pihak Musa sendiri, bagaimana Musa yang gagap dalam berbicara, tetapi dari perjalanan kisah itu ditunjukkan tidak ada seorang pemimpin yang sehebat Musa dengan berhati yang lembut. Jadi percayalah bahwa kesediaan kita mengikuti Tuhan yang seolah-olah tujuannya nggak jelas, tapi dia sedang membangun satu relasi yang intens dengan umatnya untuk membuat kita meningkat kapasitas maupun nilai kehidupan. Kemudian yang terakhir, kesediaan kita untuk mengikuti perintah, itu mendidik kita untuk mengalami kehadiran Tuhan secara pribadi. Bagaimana orang Mesir dalam perjalanannya selalu ada tiang awan dan tiang api. 40 tahun kasutnya tidak habis. Memang ketika orang Israel melihat bagaimana kejamnya padang gurun, kejamnya rute yang dia lewati, tentu itu menjadi alasan untuk putus asa. Tetapi ketika orang Israel melihat tentang penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan, keluar biasaan Tuhan, penjagaan Tuhan, itu yang membuat dia pasti menyelesaikan perjalanannya. Karena dia secara pribadi melihat Allah yang besar. Nah, terpujilah nama Tuhan. Demikian firman yang bisa saya sampaikan. Mari kita mengawali pagi hari ini di dalam doa. Terima kasih